Difusi dan adopsi. Proses difusi inovasi adalah penyebaran atau penularan inovasi dari sumbernya seperti peneliti atau perusahaan ke individu atau kelompok dalam masyarakat melalui komunikasi, interaksi sosial dan saluran informasi yang melibatkan bagaimana inovasi secara luas seringkali dipengaruhi oleh jarak, geografis, waktu, karakteristik itu sendiri. Contoh, difusi teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk organik di Indonesia. Inovasi ini dimulai dari peneliti di lembaga Balai Penelitian Tanaman Pangan, kemudian menyebar melalui pelatihan petani, media sosial, dan program pemerintah seperti penyuluhan pertanian. Sedangkan proses adopsi inovasi pada pertanian yaitu tahapan psikologis dan perilaku yang dialami oleh individu dalam memutuskan untuk menerima dan menolak inovasi. Tahapan adopsi yang pertama yaitu kesadaran, yang kedua yaitu minat, ketiga evaluasi, keempat uji coba, yang kelima yaitu pengabdosian, dan yang keenam yaitu konfirmasi. Contoh yang kita ambil yaitu adopsi traktor pada seorang petani di Jawa. Petani tersebut pertama kali mendengar tentang traktor melalui tetangga. Nah, kemudian dia tertarik karena bisa menghemat waktu. Setelah itu, dia mengevaluasi kembali biaya dan manfaatnya dan mencoba untuk menyewa traktor pada musim 1. Setelah itu memutuskan untuk membeli sendiri, dan pada akhirnya petani tersebut merasa puas dengan hasilnya. Proses ini bersifat individu dan bisa memakan waktu yang berbulan-bulan dan hingga bertahun-tahun. Soal yang kedua yaitu peran penyuluh dalam mempercepat difusi inovasi pertanian. Penyuluh pertanian berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi penyebaran inovasi dari sumber seperti peneliti dan atau pemerintah ke petani. Berdasarkan teori difusi inovasi Evert Rogers, penyuluh dapat mempercepat proses ini dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang efektif, mengatasi hambatan, dan menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik petani. Ada upaya-upaya utama yang diutamakan oleh penyuluh, disertai 1. Menyediakan edukasi dan informasi yang mudah diakses. Yang kedua yaitu melakukan demonstrasi lapangan. Yang ketiga menggunakan teknologi dan media komunikasi modern. Yang keempat membangun jaringan kolaborasi. Yang kelima yaitu menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik petani. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Dengan upaya ini, penyuluh tidak hanya mempercepat difusi tetapi juga memfasilitasi atau memastikan inovasi berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal seperti di Indonesia, di mana penyuluh pertanian sering melalui program pemerintah seperti dari Kementerian Pertanian. Mengapa disebut partisipatif? Penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena pendekatan ini menekan keterlibatan aktif dan setara untuk penyuluh dan petani. Dalam seluruh proses penyuluhan tidak seperti penyuluhan tradisional yang bersifat satu arah, di mana penyuluh hanya memberikan informasi. Pendekatan ini mendorong petani untuk berpartisipasi dalam identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi, inovasi. Kata partisipasi ini berasal dari bahasa Inggris atau yang disebut dengan participatory, yang berarti partisipasi.
Ada beberapa karakteristik penyuluh partisipatif. Yang pertama yaitu partisipatif aktif petani. Yang kedua yaitu pendekatan bottom up. Yang ketiga yaitu fokus pada masalah lokal dan kontekstual. Yang keempat yaitu kolaborasi dan dialog terbuka. Yang kelima yaitu pembelajaran melalui pengalaman yang praktis. Keenam yaitu berkelanjutan dan adaptif. Berkelanjutan dan adaptif ini proses tidak berhenti setelah satu sesi, melainkan proses dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan umpan balik. Pertanyaan yang keempat yaitu perbandingan karakteristik sistem latihan dan kunjungan atau yang disebut dengan laku dengan pendekatan partisipatif. Perbandingan sistem latihan dan kunjungan adalah pendekatan tradisional yang dikembangkan oleh FAO pada 1970-an bersifat top-down dan terstruktur. Sedangkan pendekatan partisipatif lebih modern dan melibatkan partisipatif aktif petani. Pertandingan ditinjau dari 5 aspek. Yang pertama yaitu tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Tujuan pada laku adalah mentransfer teknologi dan pengetahuan pertanian dari ahli atau petani ke efisien dengan fokus pada peningkatan produktivitas melalui adopsi inovasi standar. Sedangkan partisipatif pada tujuan utamanya adalah membangun kapasitas petani untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sendiri, mendorong pembelajaran bersama, dan memastikan partisipatif inovasi yang berkelanjutan serta sesuai dengan konteks lokal. Perbedaan dari kunci laku dan partisipatif yaitu lebih berorientasi pada output atau produktivitas, sedangkan partisipatif lebih pada proses pembelajaran dan empowerment petani. Sasaran pada laku adalah petani individu atau kelompok kecil dengan penekanan pada petani yang siap mengadopsi teknologi baru, seringkali melalui program massal. Sedangkan partisipatif adalah sasaran komunikasi petani secara keseluruhan, termasuk kelompok marginal seperti petani miskin atau perempuan, dengan fokus pada inklusivitas dan partisipatif semua pihak. Perbedaan dari kunci ini lebih efektif dan individu sentris, sedangkan partisipatif lebih inklusif dan komunitas sentris. Yang ketiga yaitu organisasi. Terorganisir secara hierarkis dan terpusat dengan terjadwal latihan dan kunjungan yang ketat, seringkali melibatkan struktur dan pemerintah seperti dinas pertanian. Sedangkan partisipatif adalah terorganisir secara fleksibel dan desentralisasi dengan kebutuhan petani yang mandiri, tanpa jadwal kaku dan melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Perbedaan dari kunci tersebut yaitu laku yang bersifat formal dan terstruktur, sedangkan partisipatif lebih organik dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Yang keempat yaitu metode. Laku menggunakan metode satu arah seperti latihan kelas, demonstrasi oleh penyuluh, dan kunjungan rutin ke lahan petani untuk memantau adopsi. Sedangkan partisipatif menggunakan metode interaktif seperti diskusi kelompok dan uji coba bersama di lapangan. Perbedaan kunci yaitu lebih instruksional dan demonstratif, sedangkan partisipatif lebih dialog dan
pengalaman Bassett. Yang kelima yaitu peran penyuluh. Laku penyuluh berperan sebagai ahli yang memberikan informasi, melatih dan memantau petani dengan kontrol penuh atas proses. Sedangkan partisipatif yaitu penyuluh berperan sebagai fasilitator dan moderator yang mendorong dialog, mendengarkan dan belajar bersama petani, bukan sebagai sumber atau pengetahuan. Nah, perbedaan kunci, laku menempatkan penyuluh sebagai otoritas, sedangkan partisipatif menempatkan petani sebagai partner yang setara. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.